Oke, dari makanan kita ke salah satu hiburan ya, mungkin ya, di mana ada satu kapal pesiar mewah saja ini sudah memukau. Nah, apa jadinya jika ada 450 kapal pesiar mewah berada di satu tempat sekaligus? Ya, semuanya ini bisa Anda saksikan di Dubai International Boat Show. Ya, kita akan lihat seperti apa berikut liputannya. Bukan mengada-ngada jika Dubai disebut sebagai kota simbol kemewahan. Tidak sembarang orang bisa memiliki kapal pesiar mewah. Namun di Dubai justru sedang digelar pameran kapal pesiar berharga miliaran hingga triliunan rupiah. Konglomerat di Timur Tengah dan Afrika Utara hobi membelanjakan uang mereka untuk kapal pesiar mewah. Dubai International Boat Show digelar hingga 4 Maret 2017. 450 kapal pesiar mewah dipamerkan, diikuti peserta dari 60 negara. Yang paling mencuri perhatian adalah kapal mewah Silver Vase. Kapal sepanjang 77 meter ini adalah yang terbesar dan tercepat di dunia. People buying yachts are not working as employees to make money, or they are big investments, they are well-known people, they are originally rich. So it will not make a difference for the yachting enthusiast. If someone loves the sea, already own a yacht, will go bigger. And if he enjoy buying a yacht, he will. Harga kapal Silver Vase ini adalah 79,5 juta euro atau 112 miliar rupiah. Terdiri dari 8 kabin, kapal ini bisa memuat 18 orang dan meluncur dengan kecepatan 27 knot. Segmen pasar kapal pesiar ini berkembang ke skala internasional. Gulf Craft strategy is to rely on international market. So we are not relying on one market in particular. The local market is very important for us, but that is not our main or only market. We are expanding in many other markets in Europe and Australia and the United States. Pameran ini tidak hanya menarik perhatian investor dan pecinta kapal pesiar saja. Orang-orang dengan hobi olahraga air dan industri pariwisata juga tertarik datang ke pameran ini. Menurut mereka, Dubai menjadi tempat yang tepat untuk memuaskan keingintahuan tentang kemewahan kapal pesiar. Anda tertarik? Nah, bicara kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini sebetulnya sejak awal sudah menyita perhatian publik. Betul. Ini mulai dari rombongannya, kalau kita kemarin ada 1.500 ya orang, kemudian fasilitas yang disediakan hingga rencana liburan ke Bali. Ya, namun sebetulnya apa sih sebetulnya yang dilakukan Raja Salman ini bukan hal yang baru ya teman-teman ya? Ya betul, karena kalau kita lihat ini Raja Salman sebagai seorang raja, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, ini lahir dan besar di keluarga bangsawan sehingga membuat Raja Salman ini lekat dengan gaya hidup mewah. Iya, mulai dari tempat tinggal berlapis emas, ini Anda bayangkan pemirsa, hingga liburan dengan anggaran yang fantastis. Salah satu tokoh keluarga kerajaan Arab yang paling menjadi sorotan adalah Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Pria berusia 80 tahun ini diketahui memiliki kapal pesiar yang sering terparkir di lokasi liburan favoritnya di Marbella, Spanyol. Kapal pesiar ini memiliki panjang setara lapangan sepak bola. Berbagai fasilitas pun tersedia di kapal pesiar ini, seperti ruang perjamuan, kamar tidur untuk 30 orang, serta sanggup membawa kru sebanyak 20 orang. Selain itu, bukan kali pertama Raja Salman memboyong keluarganya untuk berlibur. Keluarga kerajaan Arab Saudi ini diketahui pernah berlibur di Pulau Maladewa. Di sana, mereka menyewa hingga 3 resort mewah untuk menginap keluarga kerajaan hingga memakan biaya 30 juta US dollar atau setara 400 miliar rupiah. Bahkan, saat berkunjung ke tempat-tempat tertentu, Raja Salman selalu didampingi oleh ratusan pengawal. Mereka dengan setia mendampingi sang raja baik dalam agenda kenegaraan maupun liburan. Selama berlibur di Maladewa saja, dikabarkan Pangeran Arab Saudi selalu dikawal dengan penjaga sebanyak kurang lebih 100 orang.
yang tak kalah mengagumkan. Di bawah pemerintahan Raja Salman, ia membangun istana baru bernama Erga Palace yang terletak di Riyadh, Arab Saudi. Tempat ini pernah dikunjungi mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Bahkan karena begitu eksklusif, tak semua orang di luar kerajaan bisa masuk ke tempat ini. Tidak banyak juga yang mengetahui secara jelas bagaimana desain interior dari istana milik keluarga kerajaan Arab. Namun menariknya, di salah satu foto ketika Raja Salman berjabat tangan dengan Barack Obama, nampak sebuah kotak tisu berlapis emas. Bahkan dikabarkan, kursi yang diduduki keduanya pun berlapis emas. Sudah sewajarnya jika seorang raja memiliki harta berlimpah, tapi tidak diketahui pasti berapa jumlah kekayaan yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Arab Saudi. Namun, dengan banyaknya aset yang dimiliki keluarga ini, total kekayaannya ditaksir mencapai 1,4 triliun US dollar. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini, persiapan selengkapnya dari Bali, kita bergabung dengan Vera Bahaswan. Ya, Vera, bagaimana situasi dan termasuk juga persiapan penyambutan, terutama di hotel-hotel dan pengamanan jelang kedatangan Raja Salman di Bali? Ya, Afi, kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan ini dijadwalkan akan tiba di Bali untuk berlibur pada esok hari, yaitu tanggal 4 hingga tanggal 9 nanti selama 5 hari. Nah, sejumlah persiapan baik dari segi keamanan maupun juga penginapan ini telah matang dipersiapkan. Untuk sejumlah pengamanan penginapan, ini hotel berbintang juga sudah habis dipesan, khususnya di kawasan Nusa Dua Resort, dan fasilitas VIP ini dipastikan telah dipersiapkan untuk orang nomor 1 dari Arab Saudi ini. Dan hal ini pun juga dipastikan oleh Director of Loss Prevention Sun Regis Resort, yaitu Made Sila, bahwa 1 kamar khusus telah dipersiapkan untuk Raja Salman yang bertempat di lantai paling atas Sun Regis Resort. Dan selain itu bukan hanya 1 kamar khusus untuk Raja Salman saja, namun juga 122 kamar lainnya juga telah habis dipesan oleh rombongan dari Arab Saudi ini hingga tanggal 9 nanti. Dan sementara itu juga untuk persiapan nantinya untuk kedatangan dari Raja Salman beserta rombongan, mulai dari penyambutan di Bandara Ngurah Rai Bali sampai dengan di penginapan yaitu di Nusa Dua Resort, ini telah dipastikan oleh Dirlantas Polda Bali bahwa akan diberikan jalur khusus untuk membawa rombongan Raja Salman dari bandara sampai dengan di penginapan, yaitu di kawasan Nusa Dua Resort. Selain itu juga dari Dirlantas telah menyiapkan 300 personil penjagaan. Selain itu juga ada 78 unit kendaraan roda 4 serta juga tersedia 31 motor patwal yang nanti akan mengawal jalannya Raja Salman dari Bandara Ngurah Rai sampai dengan ke tempat penginapan di Nusa Dua Resort. Selain itu juga terdapat 2.500 personil gabungan, baik itu dari TNI, kemudian dari Polda, serta juga dari Pecalang Bali untuk menjaga keamanan selama Raja Salman dan juga rombongan ini berlibur di Bali. Selain itu juga ada tim khusus, yaitu pasukan khusus dari sniper yang nanti akan ditempatkan di beberapa titik khusus yang nanti akan dikunjungi oleh Raja Salman dan juga rombongannya. Selain itu juga tersedia ada 6 buah kapal besar serta 4 buah kapal kecil yang nanti akan berpatroli selama Raja Salman berlibur di Bali ini. Afi. Ya, Vera, jika sambutan begitu antusias warga Jakarta dan juga warga Bogor, bagaimana antusiasme warga dan juga turis-turis di Bali mendengar rencana kedatangan Raja Salman? Ya, Afi, seperti yang kita ketahui bahwa Raja Salman beserta rombongan ini baru pertama kalinya mengunjungi kawasan Pulau Dewata Bali. Tentu antusiasme warga maupun juga wisatawan yang sedang berkunjung di Pulau Dewata Bali ini cukup antusias, namun tidak semeriah yang terjadi penyambutan seperti di ibu kota maupun juga di Bogor. Namun kita akan lihat bagaimana besok. Sejauh ini yang kami pantau,
semuanya masih berjalan seperti biasa, namun antusiasme itu masih diwujudkan, ataupun juga saat kami wawancara dengan beberapa wisatawan yang ada di sini, mereka mengaku antusias dengan rencana kehadiran dari Raja Salman dan juga rombongannya. Namun dapat dipastikan bahwa seluruh wisatawan yang sedang berlibur di Pulau Dewata Bali ini tetap akan dapat menikmati segala macam akses publik ataupun juga tempat berlibur. Spot-spot yang indah di Pulau Bali tidak akan ditutup, tetap akan dapat dinikmati oleh para wisatawan. Dan berikut petikan wawancara kami dengan salah satu wisatawan yang menyatakan bahwa memang antusias dengan kehadiran dari Raja Salman beserta rombongannya. Good for Bali. Oh, good for Nusa Dua. Good Nusa Dua. Oh. Yeah. Good for Nusa Dua, and good for the King's people to come over here and experience Nusa Dua. Ya, Afi, berdasarkan dengan jadwal kedatangan bahwa Raja Salman beserta rombongan akan dijadwalkan esok hari, yaitu tepatnya pada pukul 6 sore, datang di Bandara Ngurah Rai Bali dan untuk melakukan jadwal berlibur selama 5 hari sampai dengan tanggal 9 Maret nanti. Afi, sementara demikian dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Ya, Vera Bahaswan, terima kasih atas laporan Anda dari Denpasar, Bali. Dan juga informasi juga bagi Anda pemirsa, mungkin saat ini bagi Anda yang saat ini berada di Bali, mungkin Anda juga bingung, wah jangan-jangan nanti tempat wisata tujuan saya akan ditutup karena rombongan. Tenang saja, karena bagi Anda yang saat ini berkunjung ke Bali, maka tempat wisata tersebut tidak akan ditutup, melainkan hanya akan diberikan beberapa batas saja, sehingga Anda bisa berlega hati untuk bisa mengunjungi tempat wisata tersebut. Namun demikian, untuk media sayang sekali bahwa tempat wisata tersebut akan ditutup dan tidak ada kegiatan yang bisa diliput oleh media. Dan sekarang kita akan bergabung bersama rekan Vera Bahaswan, tepatnya di Bali, untuk melihat bagaimana pengamanan sejauh ini yang sudah dipersiapkan. Vera, halo, selamat siang. Bisa Anda berinfokan kepada pemirsa saat ini bagaimana tentunya sistem pengamanan yang sudah dipersiapkan di sana? Ya, siang Marvin, meskipun rencana kedatangan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan ini dijadwalkan akan tiba di Bali untuk berlibur esok hari mulai tanggal 4 hingga tanggal 9 nanti selama 5 hari, namun berbagai macam bentuk kesiapan khususnya dari faktor pengamanan ini sudah sangat matang dilakukan. Khususnya tadi pagi telah digelar apel gelar pasukan di lapangan Lagon Nusa Dua, dan menurut statement dari Pangdam Kustanto menyatakan bahwa kesiapan ataupun juga apel yang digelar ini untuk mengecek kesiapan dari para personil dan juga alat-alat yang nantinya akan digunakan untuk mengawal keamanan dari Raja Salman dan juga rombongannya. Selain itu juga terdapat 2.500 personil gabungan dari TNI, kemudian kepolisian daerah. Selain itu juga pengamanan dari suku adat Bali, yaitu Pecalang Bali, dan juga tentunya petugas keamanan dari Arab Saudi sendiri. Dan selain itu, selain 2.500 personil juga ada pasukan khusus yang disiagakan, yaitu salah satunya adalah pasukan khusus sniper yang nantinya akan ditempatkan di tempat-tempat khusus di mana saja Raja Salman ini akan berkunjung selama liburannya di Bali 5 hari ini. Dan selain itu, selain pasukan khusus juga ada akan disiapkan dari tim pengamanan, yaitu 6 buah kapal besar dan juga 4 buah kapal kecil untuk melakukan patroli selama Raja Salman dan rombongan ini berlibur di Bali. Dan selain itu juga dari Kapolda Irjen Pol Petrus menyatakan bahwa 800 personil khusus dari kepolisian daerah yang ada di Bali ini juga disiagakan untuk memantau keamanan. Ini belum termasuk yang ada di polsek-polsek daerah yang nantinya tempat-tempat mana saja yang akan dikunjungi. Juga nantinya dari kepolisian pun menyatakan bahwa Kapolda Irjen Pol Petrus menyatakan bahwa tingkat pengamanan ini harus ekstra karena dikhawatirkan adanya keamanan yang dikhawatirkan dari organisasi antar negara ataupun transnational organization crime, sehingga pengamanan ini jauh lebih diperketat dibandingkan pengamanan untuk yang lainnya. Martin.
Baik, Vera Bahasuan, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Bali.